Kita ngerasa stuck di umur 20-an. Dan gimana ngatasinnya? Umur 20-an harusnya lagi semangat-semangatnya. Tapi malah ngerasa stuck. Ngerasa kayak, kok hidup gue gini-gini aja? Kenapa banyak anak muda ngerasa stuck? Di zaman sekarang tekanan tuh kayak datang dari segala arah. Scroll TikTok, lihat orang-orang jalan-jalan ke Eropa. Scroll Instagram, lihat orang lain baru beli mobil. Lama-lama kita ngerasa, gue ngapain aja sih selama ini? Plus, di umur 20-an, kita lagi di fase krisis peralihan usia. Bingung mau pilih karier, pacaran gak jelas, keuangan masih pas-pasan. Jadi wajar banget kalau kamu ngerasa stuck. Ini manusiawi. Kadang, hidup tuh kerasa berat. Bukan karena hidup kita jelek, tapi karena kita ngelihat hidup orang lain kelihatan lebih keren. Scroll Instagram, lihat temen jalan-jalan ke Jepang, buka TikTok, orang lain udah punya bisnis sendiri, omzet puluhan juta. Terus kita duduk, lihat layar dan mikir, gua kapan kayak gitu? Padahal ya, yang kita lihat itu cuman highlight doang. Mereka nggak nunjukin pas lagi nangis di kamar. Mereka nggak nunjukin pas ditolak kerja berkali-kali. Tapi otak kita langsung ngerasa gua ketinggalan. Ini yang disebut tekanan sosial. Dan ini makin kerasa pas kita masuk umur 20-an. Umur yang katanya harus sudah sukses, harus mapan, harus nikah, harus punya karier cemerlang, harus ini, harus itu. Sampai akhirnya, kita masuk di fase yang namanya quarter life crisis. Fase di mana semua orang kelihatan tahu mereka mau kemana, sementara kita masih nanya, gue ini siapa? Gue mau ngapain sebenarnya? Tenang, ini fase yang normal. Bukan kamu doang yang ngerasain. Quarter life crisis itu kayak kabut tebel di jalan. Kamu nggak bisa ngelihat jauh ke depan, tapi itu bukan berarti kamu nggak di jalan yang benar. Kadang, satu-satunya hal yang perlu kamu lakuin, cuman jalan pelan-pelan, nikmatin prosesnya. Stop ngebandingin highlight orang sama behind the scene hidup kita sendiri. Karena pada akhirnya, hidup kita itu tentang perjalanan, bukan tentang siapa yang paling cepat sampai. Semua orang jalan hidupnya berbeda. Masalahnya kita sering ngebandingin hidup kita sama highlight hidup orang lain. Padahal hidup itu kayak maraton, bukan sprint. Ada yang finish duluan, ada yang santai di tengah jalan sambil ngopi. Dan itu semua nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu kamu lagi jalan kemana, walaupun pelan. Kadang kita ngerasa kayak hidup itu lomba, kayak semua orang lagi adu cepet. Si A lulus kuliah umur 22. Si B nikah umur 25, si C udah punya rumah umur 27. Terus kita panik sendiri, lah gue umur segini masih bingung mau makan apa. Tapi faktanya, hidup itu bukan lomba estafet. Kita nggak lagi adu cepet buat nyampe ke garis finish. Dan yang paling penting, kita nggak perlu nunggu orang lain buat ngoper tongkat ke kita supaya kita bisa mulai jalan. Hidup itu kayak perjalanan naik kereta masing-masing. Ada yang keretanya ekspres, ngebut. Ada yang keretanya ekonomi, berhenti di tiap stasiun. Ada yang keretanya sempat mogok dulu sebentar, terus jalan lagi. Tapi semua orang tetap jalan di jalurnya masing-masing. Dan yang keren, jalur kamu, cerita kamu, itu unik. Nggak bisa dibandingin sama kereta orang lain. Jadi santai aja, nggak perlu buru-buru, nggak perlu ngebandingin. Fokus aja sama perjalanan kamu sendiri. Masalah yang bikin kita mandek, overthinking dan takut gagal. Overthinking tuh kayak jalan di treadmill. Capek-capek mikir, tapi ujung-ujungnya tetap di tempat. Kita takut salah langkah, takut dihujat, takut rugi. Tapi kalau kamu pikirin, gagal itu bukan tanda akhir. Gagal itu tanda kamu lagi mencoba. Gagal tuh kayak belajar naik sepeda. Jatuh, berdiri lagi, goyang-goyang, jatuh lagi, lama-lama bisa. Kalau ngomongin overthinking, kita semua kayaknya udah level pro ya. Ada yang pernah kayak gini, cuman mau bales chat oke ke orang, mikirnya setengah jam. Kalau gue cuma jawab oke, kayaknya kurang sopan. Kalau gue jawab panjang, nanti dibilang lebay. Kalau gue pakai emoji, takutnya salah paham. Akhirnya, nggak dibales sampai 2 hari. Overthinking tuh gitu. Kita mikir terlalu banyak, tapi akhirnya malah nggak ngapa-ngapain. Sama kayak mau mulai sesuatu, mau buka usaha kecil-kecilan, pikir,
Nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau nggak ada yang beli gimana? Nanti orang-orang ngomongin gua gimana? Padahal yang paling sering ngomongin kita, ya otak kita sendiri. Overthinking bikin kita capek duluan sebelum berangkat. Kayak orang mau berenang, tapi takut airnya dingin, takut tenggelam, takut malu, padahal belum juga masuk kolam. Kadang satu-satunya cara buat ngalahin overthinking itu, ya langsung nyebur aja ke airnya. Baru nanti badan kita otomatis cari cara buat ngapung. Gimana caranya biar nggak overthinking terus? Satu prinsip simple, better done than perfect. Mau mulai usaha kecil-kecilan, mulai aja dulu. Mau apply kerjaan, kirim aja dulu. Langkah kecil itu penting, bukan tentang seberapa cepat kamu jalan, tapi tentang kamu mau jalan hari ini. Kadang kita mikir, nanti aja deh mulai. Nunggu momen yang pas, nunggu mood bagus, nunggu skill gue lebih jago. Tapi tahu nggak, kalau nunggu semuanya sempurna, kita bisa-bisa nggak pernah mulai sama sekali. Karena kesempurnaan itu ilusi. Makanya, ada satu mindset kecil yang penting banget. Better done than perfect. Lebih baik kelar daripada sempurna tapi cuma rencana. Misal, mau jualan, bikin aja dulu akun IG sederhana. Mau nulis, tulis aja satu paragraf, nggak usah nunggu kata-katanya puitis. Mau olahraga, 10 menit jalan kaki juga udah keren. Yang penting gerak. Setiap langkah kecil, sekecil apapun, itu kayak nabung. Hari ini 1 langkah, besok 1 langkah lagi. Lusa mungkin 2 langkah. Tahu-tahu kamu udah jauh dari titik mulai. Ingat, yang bikin orang berhasil itu bukan karena sekali jalan langsung sukses, tapi karena mereka berani mulai walaupun masih berantakan. Gue tahu, kadang hidup tuh berat. Kadang kita ngerasa ketinggalan, ngerasa sendirian, ngerasa kayak semua orang udah tahu jalannya, sementara kita masih muter-muter di tempat yang sama. Tapi, satu hal yang gue mau lo ingat hari ini, kamu nggak sendirian. Semua orang berjuang, walaupun dari luar kelihatannya tenang-tenang aja. Dan kamu nggak harus hebat hari ini, kamu nggak harus sempurna. Kamu cuma perlu satu hal kecil, gerak. Sedikit aja hari ini. Bisa nulis 1 kalimat, bisa kirim 1 email, bisa baca 1 halaman buku, bisa olahraga 5 menit, sedikit, tapi berarti. Karena 1 langkah kecil itu jauh lebih kuat daripada 1000 rencana di kepala. So, apapun yang kamu impikan, apapun yang kamu lagi perjuangkan, gerak sedikit aja hari ini. Besok, kita gerak sedikit lagi. Dan lama-lama kita bakal kaget seberapa jauh kita udah jalan.